Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Nopan Aulia Rahman, NPM 208260202. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mind map mengenai blok hematologi dan imunologi yang berjudul malaria, di mana malaria ini merupakan suatu penyakit infeksi akut maupun kronik yang disebabkan oleh infeksi Plasmodium yang menyerang eritrosit melalui gigitan nyamuk Anopheles betina dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual dalam darah dengan gejala demam, menggigil, berkeringat, anemia, dan pembesaran limpa atau splenomegaly. Untuk tandanya itu bingung, pasien merasa bingung, terus ada takikardi, peningkatan jantung, pada mata terlihat ikterus, itu hipotensi ortostastik, sianosis, dan panas. Untuk gejala utamanya itu ada demam periodik, di mana panasnya itu 1 sampai 2 jam, menggigil atau dingin 15 sampai 60 menit, dan berkeringat. Anemia, didapati anemia dan splenomegaly. Itu gejala tambahannya itu ada pusing, sepalgia, nyeri punggung, mialgia, malaise, anoreksia, atau mual muntah, siare, sakit perut, dan batuk. Untuk klasifikasinya itu ada Plasmodium falciparum, di mana jenis yang ini yang paling berbahaya atau sering menyebabkan kematian, di mana dapat menyebabkan anemia dan cerebral. Masa inkubasinya itu 9 sampai 14 hari atau 12 hari. Gejala seperti nyeri kepala, demam, dan terkadang dapat menyebabkan gagal ginjal. Dapat berkembang di daerah tropis dan mendominasi di beberapa negara seperti Afrika dan Indonesia. Selanjutnya ada Plasmodium pipax, di mana ini dapat menyebabkan malaria pipax atau malaria tertiana, di mana demam terjadi setiap 48 jam atau setiap 3 hari pada siang hari atau sore hari. Masa inkubasinya dari Plasmodium pipax adalah antara 12 sampai 17 hari. Selanjutnya ada Plasmodium opal, di mana itu bisa menyebabkan malaria opal atau malaria tertiana benign oval. Masa inkubasinya itu antara 16 sampai 18 hari atau juga 17 hari. Selanjutnya ada Plasmodium malariae, itu bisa disebut juga malaria kuartana. Itu masa inkubasinya 18 sampai 40 hari. Yang terakhir itu Plasmodium knowlesi, di mana itu Plasmodium yang baru yang hanya ditemukan di Asia Tenggara. Penularannya itu melalui monyet atau monyet berekor panjang, monyet berekor koil, dan babi yang terinfeksi. Sistem perkembangannya sangat cepat, bereplikasi 24 jam, dan dapat menjadi sangat parah. Selanjutnya, itu etiologinya itu ada dua jenis makhluk dalam penularan malaria, yaitu parasit malaria, atau Plasmodium, dan nyamuk betina, Anopheles betina. Itu faktor risikonya itu tusia balita sangat tinggi karena belum adanya imunitas yang didapat. Selanjutnya pada ibu hamil itu penurunan imunitas dan sekuestrasi plasenta. Selanjutnya untuk jenis kelamin itu pada pria juga sering didapati malaria. Selanjutnya untuk riwayat malaria itu karena bisa memberikan proteksi parsial atau risiko relapse. Selanjutnya untuk pola hidup atau bisa terjadi pada pekerjaan yang sering berada di hutan. Itu karena paparan lingkungan dan aktivitas pada malam hari. Terus status gizi itu kalau terkena gizi buruk bisa terjadi malaria diakibatkan oleh penurunan kemampuan respon imun. Selanjutnya untuk patogenesisnya, yang pertama itu fase penularan, di mana pada fase penularan ini nyamuk Anopheles betina atau juga parasit malaria Plasmodium menyuntikkan parasit dalam bentuk sporozoid ke dalam aliran darah manusia. Itu yang pertama itu terjadi dua fase, yaitu fase eksoeritrositik atau pada hati,
di mana sporozoid ini menuju hati dan menginfeksi sel hepatosit, di mana mereka di sana berkembang biak menjadi ribuan merozoid. Dan pada spesies tertentu seperti Plasmodium vivax dan Plasmodium opal, parasit dapat tertidur di hati dalam bentuk hipnozoid yang dapat menyebabkan kekambuhan atau relapse di kemudian hari. Makanya pada faktor risiko bisa terdapat juga riwayat malaria. Dan selanjutnya ada fase eritrositik atau pada darah. Merozoid itu keluar dari hati dan menyerang sel darah merah atau eritrosit. Di dalam sel darah merah, parasit berkembang dari bentuk cincin atau ring foam menjadi tropozoid. Lalu skizon. Ketika skizon matang, sel darah merah pecah dan melepaskan merozoid baru serta sisa-sisa metabolisme parasit ke aliran darah. Selanjutnya, mekanisme kerusakan jaringannya itu destruksi eritrosit, itu pecahnya sel darah merah secara sinkron menyebabkan pelepasan toksin malaria seperti hemozoid dan protein parasit. Hal ini memicu pelepasan sitokin proinflamasi atau TNF-alfa, IL-1 dan IFNY yang menyebabkan demam paroksimal itu menggigil, demam tinggi lalu berkeringat. Lalu untuk selanjutnya, pada tata laksana dari malaria ini, itu diberikan ACT atau artemisinin based combination therapy. Untuk jenis obatnya, lini pertama yang digunakan secara nasional itu adalah kombinasi dari DHP atau dihidroartemisinin ditambah piperacquine dan primaquine sebagai obat penunjang untuk membunuh stadium hipnozoid di hati atau gametosit darah. Untuk jenis obatnya itu diberikan selama 3 hari dengan dosis berdasarkan berat badan pasien. Untuk dosisnya itu gila berat badan 5 sampai 9 kilogram tuh setengah tablet sehari. Itu 10-14 kilogram satu tablet sehari. Selanjutnya hingga 60 kilogram tuh 4 tablet sehari. Untuk tata laksana khusus pada malaria itu terjadi pada ibu hamil. Untuk trimester pertama diberikan kina atau ditambah juga clindamycin selama 7 hari. ACT dihindari kecuali jika tidak ada pilihan lain. Untuk trimester 2 dan 3 diberikan ACT atau DHP selama 3 hari. Catatannya itu Primaquine dilarang keras untuk ibu hamil. Dan untuk bayi kurang dari 5 kilogram itu diberikan ACT atau DHP, namun dosis harus dihitung dengan sangat teliti oleh tenaga medis atau diberikan kina oral. Telah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari mind map saya yang berjudul malaria. Ini merupakan referensi yang saya gunakan pada mind map saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.